Calendar adalah tool manajemen dan penjadwalan yang dikeluarkan oleh Google sebagai bagian dari G Suite. Membuka Google Calendar. Untuk membuka Google Calendar ada beberapa cara. Yang pertama, mengakses halaman http calendar.google.com. Saya perlihatkan Bapak Ibu. Dengan klik calendar.google.com. Ini Bapak Ibu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membuka melalui Google Workspace. Cara yang kedua, membuka melalui Google Workspace. Di sini ada titik 9 Bapak Ibu. Ada pilihan kalender. Cara yang kedua, cara yang berikutnya adalah dengan searching di Google dengan kata kunci kalender Google atau Google Calendar juga bisa. Kita searching melalui Google, kita cari Google Calendar. Nah, dia berada di urutan paling atas Bapak Ibu. Demikian cara membuka Google Calendar. Dan ini adalah tampilan dari Google Calendar. Kita bisa lihat langsung di tampilan Google Calendar. Jadi yang ini adalah navigasi untuk tampilan. Apakah kalender kita ditampilkan untuk 1 bulan atau ditampilkan untuk 1 tahun juga bisa. Nah, seperti ini tampilan untuk 1 tahun. Jadi kalau tampilan untuk 1 tahun, maka diberikan kalender kita berdasarkan bulan-bulan. Tapi kalau kita pilih tampilan berdasarkan bulan, maka akan diperlihatkan kalender kita dalam 1 bulan. Defaultnya adalah bulan sekarang. Seperti sekarang ini adalah bulan Juli, maka diperlihatkan kalender bulan Juli. Dan ini adalah navigasi untuk kita menuju ke bulan-bulan yang lain. Misalnya kita ingin menuju ke bulan Agustus, atau kita ingin melihat di bulan sebelum. Lalu yang bagian ketiga adalah ini, create, adalah button atau tombol yang digunakan untuk membuat acara, membuat jadwal. Jadi kita tinggal klik Bapak Ibu, lalu kita pilih apakah akan membuat event atau acara. Atau bisa juga kita klik di contoh misalnya kita akan buat acara tanggal 13 Juli, kita langsung klik di tanggal 13 Julinya. Begitu Bapak Ibu ya.
bagian yang keempat adalah My Calendar. My Calendar ini adalah kalender yang dibuat oleh kita atau saya. Lalu berikutnya adalah Other Calendar. Other Calendar ini adalah kalender yang dibagikan kepada kita, kepada saya. Kalau dalam hal ini terlihat beberapa kalender yang dibagikan kepada saya. Ada kalender Holiday in Indonesia, jadi kalender hari libur Indonesia. Ada kalender GMT Batch 6, kebetulan saya ikut kegiatan Google Master Trainer sehingga kalendernya dibagikan. Lalu ada kalender GWE, yaitu kalender kegiatan yang sekarang sedang kita lakukan, gitu Bapak Ibu. Bagaimana membuat jadwal? Membuat jadwal sangat sederhana Bapak Ibu ya, hanya 3 langkah. Yang pertama, kita tekan tombol create, lalu kita isi judul acara, lalu kita undang siapa saja yang ikut di acara itu, lalu kita aktifkan Google Meet untuk acara tersebut. Kita langsung simulasikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat acara kita tekan tombol create, nah kita tekan tombol create, lalu event, lalu kita tulis judul acaranya apa ya. Kita tulis di sini misalnya rapat food sekolah misalnya. Lalu kita isi properti yang lain, yaitu hari apa rapat ini dilakukan, tanggal berapa, jam berapa. Lalu kita tambahkan siapa saja peserta yang akan menghadiri rapat tersebut. Kita tuliskannya. Contoh misalnya orang pertama diundang misalnya. Lalu kita aktifkan Google Meet untuk acara tersebut. Kita tambahkan deskripsi yang menjelaskan tentang acara tersebut. Rapat persiapan food sekolah ke 40. Kita bisa tambahkan file add attachment. Contoh misalnya ini filenya berisi tentang agenda rapat yang akan dilaksanakan begitu. Filenya bisa berasal dari Drive, bisa juga dari komputer kita, dari
siapa penyelenggaranya. Jika sudah selesai, maka kita lalu kita send, begitu langkahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta maaf, sekarang di Manokwari sedang hujan lebat, jadi mungkin suara saya agak terganggu. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, berikutnya saya akan mensimulasikan yang pertama, membuat jadwal sebuah rapat online persiapan HUT sekolah menggunakan Google Meet dan mengundang beberapa orang untuk rapat online tersebut. Ini adalah beberapa email yang sudah. Lalu simulasi kedua, saya akan menjadwal sebuah rapat online proyek profil pelajar Pancasila di sekolah menggunakan Google Meet dan mengundang beberapa orang. Lalu simulasi yang ketiga adalah saya akan membuat jadwal untuk diskusi online dengan murid-murid di kelas wali saya terkait dengan lomba kebersihan sekolah. Rapat ini atau diskusi ini dilakukan di sore hari di luar jam sekolah agar jangan mengganggu proses belajar mengajar. Jadi begitu simulasi yang akan kita lakukan. Simulasi yang pertama, Bapak Ibu, menjadwalkan sebuah rapat online persiapan HUT sekolah. Kita tekan tombol create, kita klik event. Event ini adalah acara. Kapan event ini akan dilaksanakan? Misalnya akan dilaksanakan tanggal 14 Juli. Pak, jam 10 pagi. Sampai jam 11 pagi. Time zone-nya kita pilih. Lalu kita menambahkan tamu yang akan diundang dalam rapat tersebut. Di sini sudah ada beberapa pilihan, Ibu ya. Kita ketikkan emailnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang ketiga adalah ini. Berikutnya adalah nah itu orang-orang yang diundang dalam acara tersebut. Dan acara tersebut akan dilaksanakan secara online menggunakan
kita menambahkan lokasinya, atau juga bisa juga tidak ditambahkan ya, karena memang ini secara online, tapi ditambahkan juga. Dan ini deskripsinya yang tentu saja menggambarkan rapat yang akan dilakukan, agar orang-orang yang diundang mendapatkan email atau notifikasi berisikan kalimat yang kita deskripsikan. Rapat persiapan food sekolah. Kita bisa tambahkan juga attachment, yaitu file yang menggambarkan tentang rapat tersebut. Contoh misalnya saya menambahkan file tentang agenda rapat food sekolah. Lalu kemudian kita bisa menambahkan add notification. Kita menambahkan notifikasi ini 10 menit sebelum acara dilakukan, atau juga kita bisa menambahkan notifikasinya mungkin 1 hari sebelum acara tersebut dilakukan. Jadi notifikasinya bisa berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi 1 hari sebelum rapat itu dilakukan telah ada notifikasi. Demikian juga 10 menit sebelum acara rapat dilaksanakan ada notifikasi, begitu Bapak Ibu ya. Nah ini dengan demikian nanti akan terjadwal di dalam kalender bahwa akan diadakan rapat sekolah yang diadakan tanggal 14 Juli jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. Nah, kepada para tamu akan dikirimkan email undangan rapat tersebut, dan juga akan diberikan notifikasi. Jadi notifikasi ini adalah notifikasi diberikan kepada orang-orang yang telah diundang. Jadi notifikasi itu akan diberikan ke akun-akun yang menyimpan email-email tersebut. Jadi misalnya yang pertama Gawia Jaya, jadi HP atau handphone yang terdaftar atas akun Gawia Jaya ini akan diberikan notifikasi dengan catatan menggunakan Android. Nah Bapak Ibu ya, kita send. Okay. Some people access the file. Nah di sini sudah terlihat di dalam kalendernya saya bahwa tanggal 14 ada kegiatan, yaitu rapat HUT sekolah. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kita bisa melihat kembali. Nah, di sini bahkan oleh Google Calendar telah dipersiapkan Google Meet tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi membuka atau membuat Google Meet tersebut. Oleh Google Calendar telah dipersiapkan. Kita hanya tinggal mengklik saja untuk bergabung ke acara tersebut. Kita bisa melihat. Begitu Bapak Ibu, simulasi yang pertama.
kita lihat simulasi yang kedua adalah menjadwalkan sebuah rapat online proyek profil pelajar Pancasila di sekolah menggunakan Google Meet dan mengundang beberapa orang untuk rapat online tersebut. Jadi awal pelajaran diadakan rapat online khusus untuk membahas proyek profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diterapkan di sekolah. Jadi akan dirapatkan tentang bagaimana bentuk proyek pelajar Pancasila, siapa yang bertanggung jawab untuk proyek profil pelajar Pancasila tersebut, siapa yang menyusun kegiatan-kegiatan profil pelajar Pancasila tersebut akan dibahas dalam rapat online tersebut. Kita akan mensimulasikannya, Bapak Ibu. Kita tekan tombol create, lalu event. Kita buat acaranya tanggal 15 Juli jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Siapa saja yang diundang dalam rapat tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu, jika kita mengetikkan email yang Gmail, otomatis dibantu karena memang Google Calendar ini berada di satu keluarga dengan Gmail. Jadi kalau kita mengetikkan email Gmail oleh sistem terbantu gitu. Ketikkan lagi, nah, dia langsung membantu karena memang Google Calendar dengan Google Gmail itu satu keluarga sehingga saling bisa mengakses. Lokasi kita bisa ketikkan. Add description. Deskripsi tentang rapat yang akan dilakukan. Ini penting agar undangan yang mendapatkan notifikasi itu mengerti ini notifikasi undangan tentang apa. Kita tambahkan gambar attachment berisi mendukung. Agenda rapat proyek profil pelajar Pancasila. Siapa penyelenggaranya? Saya. Bagaimana orang melihat penyelenggara atau saya dalam kalender tersebut? Apakah busy, sibuk, free? Itu berarti bahwa penyelenggara ini sibuk dalam kegiatan tersebut, begitu. Lalu kita beri notifikasi diberikan apakah 10 menit sebelumnya atau mungkin kita tambahin 30 menit sebelumnya, atau kita tambahkan juga mungkin 1 hari sebelumnya juga diberikan notifikasi. Jadi notifikasi ini nanti akan masuk atau
ini dia Bapak Ibu, sudah terlihat di sini, tapi di sini tidak terlihat Bapak Ibu ya. Kita ingin memperbaiki atau mengedit, kita klik dia, acaranya kita klik, lalu di sini ada gambar pensil, kita klik ya, perbaiki apa yang kurang di sini ya. Rapat proyek pelajar Pancasila. Nah, sudah Bapak Ibu, kita sudah perbaiki. Itu simulasi yang kedua ya, hampir sama dengan simulasi yang pertama. Jadi pada intinya menggunakan Google Calendar itu sangat simpel Bapak Ibu ya. Kita tinggal tekan tombol create, lalu kita pilih event, lalu kita tulis acaranya apa, kapan diadakan acara tersebut, lalu siapa saja tamu yang kita undang untuk acara tersebut. Hanya seperti itu Bapak Ibu, sangat simpel. Kita masuk ke simulasi yang ketiga Bapak Ibu ya. Simulasi yang ketiga, menjadwalkan diskusi online untuk sebuah kelas classroom. Diskusi persiapan lomba kebersihan kelas di kelas wali. Disimulasikan dalam hal ini, saya adalah guru wali dari sebuah kelas, atau saya memiliki sebuah kelas wali, dan akan diadakan lomba kebersihan di sekolah. Jadi semua kelas berlomba-lomba, dan saya menjadwalkan diskusi bersama murid-murid saya, apa yang akan kita lakukan dalam persiapan untuk lomba kebersihan tersebut. Dan rapat tersebut diadakan secara online, karena memang rapat tersebut kita lakukan di luar pelajaran agar jangan mengganggu proses belajar mengajar, begitu ya Bapak Ibu ya. Simulasinya seperti itu. Nah, dalam hal ini nanti Google Calendar akan menginformasikan semua peserta di Classroom. Jadi di sini kita memposisikan Classroom adalah penyelenggara. Classroom itu adalah penyelenggara. Jadi kebetulan saya sudah membuat kelas untuk kelas yang saya wali. Nah, nanti kelas itu yang menjadi penyelenggara, sehingga nanti undangan tersebut akan masuk ke email dari semua peserta di kelas tersebut. Jadi perbedaannya dengan yang pertama atau yang kedua, kalau yang pertama simulasi yang pertama, yang kedua, simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua itu pesertanya kita undang, kita ketikkan satu persatu emailnya, Ibu, Bapak Ibu. Nah, kalau simulasi yang ketiga, yang kita pesertanya itu adalah semua murid, di mana muridnya itu ada 40 orang. Jadi kalau 40 orang kita ketik satu persatu emailnya, lumayan lama juga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita buat penyelenggaranya Classroom. Jadi secara otomatis semua peserta di Classroom tersebut akan diundang akan dikirimi undangan oleh Google Calendar dan juga notifikasi, begitu Bapak Ibu. Kita klik create event, lalu kita ketik diskusi lomba kebersihan sekolah. Diskusi ini diadakan
pada hari katakanlah Sabtu di luar jam pelajaran jam 4 sore sampai jam 5 sore. Siapa saja yang diundang dalam acara tersebut? Ya, wali kelasnya, lalu lokasinya di mana? Diskusi lomba sekolah. Assessment yang mendukung untuk acara tersebut. Diskusi lomba kebersihan, berisi agenda dari diskusi tersebut. Lalu penyelenggaranya kelas 11 IPS 1. Kebetulan ini adalah kelas wali saya. Nah, dengan demikian maka nanti semua peserta di 11 IPS 1, semua murid di kelas 11 IPS 1 akan dikirimkan undangan dan notifikasi, notification. Notifikasinya 30 menit sebelum acara dimulai dan juga 1 hari sebelum acara dimulai. Terus 1 jam sebelum acara dimulai. Mungkin kita save, lalu kirim undangan. Invite all guests. Invite. Ini Bapak Ibu sudah muncul dia undangannya. Ya, demikian. Demikian Bapak Ibu, saya telah memperlihatkan Google Calendar bagaimana menjadwalkan pertemuan secara online menggunakan Google Meet. Saya telah mensimulasikan 3 simulasi. Simulasi yang pertama